jualan yang remeh-temeh yang dijual oleh seorang Jenderal presiden. Jenderal lagi ya. Iya, jenderal itu. Ganjar ini menghadapi krisis. Sekarang ini bahkan PDIP pun sudah perintahkan sebagai hiburan bagus, sebagai entertainment. Ya, mestinya di forum debat ini ditambahkan juga ya, adu joget gitu ya. Ini merefleksikan bahwa terjadi kebingungan di dalam publik karena Anies itu ketika dia menjadi gubernur Jakarta, dia ikut memikirkan mengenai ketahanan pangan di Jakarta. Prabowo Gibran yang dirilis Kompas hari ini itu mengkhawatirkan, angka itu cukup mengkhawatirkan. Sementara Anies naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Peace dan Channel dengan Habib Smith Hadar, pengamat politik dalam dan luar negeri. Sehat Habib? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Ini menjelang perdebatan yang belum berdebat sudah ramai di publik ya. Iya. Sehingga besok ya, insya Allah akan terlaksana ya. Akan terlaksana, insya Allah akan terlaksana. Dengan segala macam hiruk pikuknya ya. Rakyat sedang menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu. Ini tahapan pemilu yang seru. Yang seru. Karena di sini kan para capres ini akan diuji. Kapasitas mereka, kapasitas intelektualnya dia. Karena untuk memimpin bangsa ini, bangsa yang besar dan sangat kompleks, itu dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya menjual gemoy-gemoy, tapi pemimpin yang bisa menawarkan gagasan untuk gagasan-gagasan ini kemudian diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan bangsa sekarang ini. Kalau yang jualannya gemoy, ya nggak usah pilpres. Nggak apa-apa, Bib. Pilpres ini kan harganya triliunan rupiah. Ya nggak apa-apa. Yang gemoy nanti yang bilang gemoy juga kan. Kan itu kan? Iya, betul. Konsekuensi daripada pilihan ya, pilihan capres itu, ya kalau yang dia jual gemoy ya nanti yang bilang kan gemoy juga. Betul. Kan gitu kan? Gitu. Tapi saya berharap pilpres kali ini publiknya itu kritis. Saya anjurkan mereka untuk menonton debat besok. Ya, kalau lihat pengalaman kita 10 tahun terakhir ini dalam 2 pilpres terakhir ini kan pada waktu itu capresnya ini kan tidak menawarkan gagasan-gagasan yang substansial. Nah, dia hanya banyak menjanjikan. Tapi janji-janji, puluhan janjinya ini nggak ada satupun yang terpenuhi. Gitu. Nah, sehingga ini pilpres yang kita harapkan menghasilkan presiden yang berwibawa, punya kapasitas, pemahaman yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya memang kalau kita melihat hiruk pikuk perdebatan ini yang tajam sebelum dimulai, tapi kita bersyukur juga Beb ya. Alhamdulillah membuahkan satu hasil yang mana kita catat ya untuk 12 Desember besok ya. Yang perdebatan ini untuk capres ya. Nah, putaran pertama itu capres. Jadi kalau kita lihat temanya ini cukup menarik ya. Dan ini tidak bisa dihadapi dengan gemoy.
Oh iya. Karena masalahnya yang di sini keluar menurut catatan yang saya ikutin ini, satu masalah pemerintahan. Ini kan luas sekali ya. Ini nggak bisa main-main ini. Kedua masalah hukum ya, juga berat sekali nih masalahnya kan. Compang-camping hukum. Wah, itu luar biasa ya. Hukum sudah dijadikan alat. Ya mungkin nanti Habib Smith bisa jelaskan ya. Terus masalah HAM ya. Apalagi HAM ini juga masalah yang sangat mengusik ya, bukan cuma bagian dari demokrasi. Tambah lagi dari masalah pemberantasan korupsi ya, yang mana di sini kita lihat sendiri ketua KPK sendiri terlibat korupsi ya. Ini satu hal yang memprihatinkan ya buat bangsa kita. Tambah lagi penguatan demokrasi, nah, ini juga nggak main-main ini ya, isu yang bakal diangkat di perdebatan ini. Tambah lagi penanganan disinformasi ya. Nah, informasi ini ya tentang macam-macam hal ya. Banyak hoax yang beredar. Itu juga ditambah lagi nanti kerukunan warga. Nah, ini kelihatan dari sekian topik ini ya, nanti kita akan uji ya. Calon mana yang kira-kira bisa menjawab dengan sempurna, dengan baik, sehingga disinilah batu ujian ya. Karena perdebatan pertama ini sangat dinantikan oleh publik, baik nasional maupun internasional ya. Nah, karena perdebatan pertama inilah kunci utama. Kedua, ketiga, keempat mungkin tidak begitu menarik, tapi perdebatan pertama ini akan menjadi ujung tombak ya. Ujung tombak bagaimana peningkatan seperti yang kita lihat akhir-akhir ini ya, hasil survei ya. Nah, mungkin Pak Habib bisa jelaskan dari hasil survei yang terkini. Jadi begini, kita melihat bahwa Pilpres kali ini, terutama dinamika di lapangan akhir-akhir ini, terjadi suatu fenomena perubahan yang sebelumnya itu tidak terjadi, yaitu berpindahnya pemilih-pemilih dari sebelumnya mendukung pasangan ini kemudian pindah ke sini, yang sebelumnya di sini kemudian pindah ke sini. Nah, ini merefleksikan bahwa terjadi kebingungan di dalam publik, karena kalau kita mengutip hasil survei Litbang Kompas yang dirilis hari ini, itu bahwa undecided voters atau pemilih mengambang itu terjadi peningkatan cukup signifikan. Bukan seharusnya menurun ya, malah menaik ya. Betul. Jadi karena ini bingung, misalnya misalnya Prabowo Subianto dalam 2 pilpres terakhir itu dia trademarknya dia itu adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, kemudian pemimpin juga yang harus kita akui mempunyai pikiran-pikiran gagasan ekonomi makro yang lumayan baik gitu. Tapi dalam Pilpres ini mungkin ada saran-saran orang di sekitar dia yang mengubah citra itu. Jadi Prabowo sekarang ini bukan lagi Prabowo yang tegas, yang berani, tapi Prabowo yang gemoy. Gemoy itu istilah baru dari generasi baru sekarang ini. Gemoy dari kata gemas sebenarnya. Jadi lucu orangnya. Jadi ini yang dijual ke publik sekarang ini. Pemimpin yang seperti ini menunjukkan bahwa ada pertimbangan pragmatisme di kalangan kubu Prabowo itu, bahwa tidak perlu dengan gagasan-gagasan yang substantif, perlu. Yang penting bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita
lenggak-lenggok itu yang menarik generasi muda, terutama generasi milenial yang berumur dari kelahiran tahun 80 sampai sekarang, dan generasi Z yang lahir ketika tahun 97 sampai sekarang. Nah, ini membahayakan bangsa ini karena di saat kita mengalami banyak kemunduran di berbagai sendi kehidupan bangsa ini, yang semestinya kita mendapatkan satu pemimpin yang bisa memberi solusi terhadap permasalahan ini, misalnya masalah pemerintahan yang besok itu salah satunya itu akan menjadi tema debat besok. Nah, pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang bisa mengelola permasalahan-permasalahan bangsa yang kompleks seperti Indonesia ini menjadi suatu masalah yang bisa dilihat sebagai permasalahan di negeri yang sangat plural seperti Indonesia ini menjadi suatu kekuatan gitu. Bagaimana kita mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Nah, untuk sejauh ini kita melihat bahwa pasangan Anies Muhaimin ini adalah pasangan yang paling ideal karena mereka punya rekam jejak di masa lalu. Muhaimin Iskandar itu dari mahasiswa dia sudah menjadi aktivis gitu. Aktivis sampai penjatuhan Soeharto pada waktu itu. Lalu kemudian dia pernah menjadi anggota DPR. Sekarang ini dia wakil DPR dan juga dia pernah menjadi menteri. Nah, Anies Baswedan selain dia pernah menjadi rektor, dia pernah mendirikan LSM Indonesia Mengajar, kemudian dia yang jadi menteri pendidikan, kemudian dia menjadi gubernur selama 5 tahun di Jakarta. Yang kesemuanya kiprah Anies di pemerintahan, baik dia sebagai menteri maupun dia sebagai pemimpin puncak di ibu kota, memperlihatkan bahwa tokoh ini mempunyai kapasitas leadership, kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, yang justru dibutuhkan oleh pemerintahan yang akan datang gitu. Nah, sementara pasangan-pasangan lain, misalnya pasangan nomor 2, itu dari segi pemerintahan dia pernah menjadi menteri pertahanan, tetapi dia tidak memperlihatkan sebuah kinerja yang patut diapresiasi untuk bangsa ini, karena misalnya sebagai Menteri Pertahanan kita cuma tahu dia membeli alutsista yang diperlukan oleh bangsa ini. Tetapi mengenai food estate misalnya di Kalimantan itu coba kita lihat video-video yang beredar sekarang ini, bagaimana hutan yang dibabat beratus hektar itu tanpa ada tanaman pangan yang dulu kan diharapkan itu tanah yang dibabat di Kalimantan itu dijadikan ditanam singkong gitu. Sehingga nanti kita harapkan Indonesia tidak bisa mandiri di bidang atau swasembada pangan gitu, tidak lagi mengimpor. Nah, Anies itu ketika dia menjadi gubernur Jakarta, dia ikut memikirkan mengenai ketahanan pangan di Jakarta. Caranya dia menjalin, pemerintahan DKI Jakarta menjalin kerjasama
dengan petani-petani di daerah melalui pemerintahan daerah itu untuk meningkatkan produksi pangannya yang akan dibeli oleh pemerintahan DKI dengan harga yang layak gitu. Dan itu sangat menguntungkan. Ya, ada kerjasama ya antar pemerintah daerah ya. Iya, karena pemerintah daerah itu dan Jakarta kemudian disuplai makanan dari sana. Petani mendapat harga yang layak untuk dia, dan orang kota di Jakarta juga mendapat harga pangan yang layak juga, sehingga ada keadilan di situ. Nah, untuk menghadapi Indonesia pasca 2024 itu diperlukan orang-orang calon pemimpin yang rekam jejaknya ketika dia memimpin itu itu bisa dinilai, bisa dilihat, karena sekarang ini sudah orang-orang sudah nggak bisa lagi menyembunyikan jejak digitalnya, orang semua akan tahu gitu. Nah, untuk itu debat besok kita akan melihat nanti apa yang ditawarkan Anies dalam mengelola pemerintahan ke depan. Nah, ini yang harus dieksploitasi betul-betul oleh publik karena apa yang dilontarkan oleh para capres besok itu sebenarnya merupakan kontrak politik yang ditawarkan capres itu dengan publik gitu. Nah, yang kita khawatirkan, yang kita khawatirkan itu publik tidak cukup kritis dalam membaca apa yang akan disampaikan oleh capres besok. Nah, saya perlu anjurkan kepada publik bahwa kesalahan atau ketidakpedulian publik terhadap gagasan-gagasan yang akan disampaikan oleh capres besok itu akan menimbulkan dampak panjang ke depan. Karena kalau sudah menyangkut pemerintahan, itu sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena pemerintah ini yang akan kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, bukan pemerintahan yang pro oligarki. Perlu yang pro orang-orang berduit, karena balas budi ketika kampanye mereka telah mengeluarkan duit sehingga kita mesti balas budi itu. Nah, di antara capres-capres yang ada sekarang ini yang telah membuktikan kepada kita bahwa dia berani menghadapi oligarki itu cuma Anies Baswedan ketika dia memimpin Jakarta. Itu proyek reklamasi nilainya besar itu dia hentikan itu karena adanya ketidakadilan dalam proyek itu. Bukan berarti bahwa dia anti orang kaya. Dia punya slogan Anies itu yang kecil kita besarkan, yang besar tidak kita kecilkan. Karena orang kaya itu juga atau orang-orang berduit itu juga sebenarnya merupakan elemen penting dari suatu negara. Dengan modal mereka bisa menciptakan berinovasi, menciptakan produk-produk sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing bangsa dalam produk-produk, dan dia juga menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Sehingga ini kita tidak mengabaikan gitu orang-orang berduit itu. Tetapi yang paling penting
jangan sampai pemodal ini memonopoli kue pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan karena keberpihakan pemerintah itu. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini saya mendapat info-info dan saya kira publik juga sudah tahu bahwa dana yang mengalir ke kubu Prabowo itu sudah cukup besar untuk kemenangan kontestasi ini, untuk membiayai kampanye yang mahal ini. Sementara di pihak sebetulnya bukan biaya kampanye yang mahal, Beb. Ambisi yang luar biasa. Iya. Jadi kalau biaya kampanye kan relatif ya. Iya, buktinya betul. Di koalisi perubahan tidak begitu berhura-hura ya. Ini kan kenyataan ya. Hanya di satu sisi syahwat politik yang berlebihan, yang kira-kira apa-apa yang dilakukan, termasuk yang Antum bilang tadi, merubah strategi kan, karena 2 kali sudah gagal. Yang ketiga ini harus merubah total ya, total bagaimana cara untuk memenangkan ya, kembali ke syahwat politik tadi ya, sehingga menghalalkan segala cara ya, yang betulnya menurut kacamata kita sebagai pemerhati politik ya, rasa-rasanya itu tidak tepat ya. Masa kita mau mau kontestasi pemilihan presiden, auranya itu bergoyang-goyang, berjoget-joget gitu. Jadi semacam ya kalau mau ada festival sih oke, tapi kalau ini kan bukan main-main, kan pesta demokrasi yang betul-betul kontestasi tentang pemilihan kepala negara yang dibawa dengan cara ini ya nggak apa-apa, bagus juga sih buat kita sih. Iya, sebagai hiburan gitu, hiburan dangdut gitu. Nah, ini kan joget baru nih. Jadi joget gemoy ini yang diperlihatkan oleh paslon capres nomor 2 ini adalah gabungan antara joget jaipong dan joget dangdut gitu. Nah, ini cuman sebagai hiburan bagus, sebagai entertainment. Mestinya di forum debatnya ditambahkan juga ya, adu joget gitu ya. Saya nggak masuk ya. Iya, mestinya karena itu kan nanti mungkin di bagian budaya kali, karena ini menyangkut budaya dan Prabowo perlu menjelaskan jogetnya dia ini filosofinya apa gitu. Karena seni tari, seni joget itu ada filosofinya, ada pesan yang dibawa dari itu yang perlu digali ya. Iya, karena gemoy yang diperlihatkan Prabowo itu kita masih bingung, saya khususnya, ini sebenarnya silat, dia sedang ambil kuda-kuda untuk menghadapi lawan dalam silat, atau dia berjaipong seperti budaya Sunda, atau malah ini dangdut. Jadi tidak jelas itu. Ketidakjelasan ini karena tadi saya bilang tadi, itu trademark dari Prabowo yang dulu sebagai mantan perwira tinggi militer, itu tiba-tiba diubah. Jadi kalau dulu yang dijual itu misalnya senjata, sekarang yang dijual itu kue apam gitu. Jadi itu jadi gemas-gemas gitu. Gitu ya. Dia ubah citranya demikian rupa itu. Nah, ini sebenarnya mestinya jadi warning bagi publik bahwa ternyata untuk memenangkan suatu pertarungan orang bisa melakukan segala cara. Mungkin begini, Bib, kalau analisa saya ini mungkin satu kemunduran cara berpikir ya. Karena di satu sisi mau menggait narasumber, menggait pemilih ya, muda, anak-anak muda, anak milenial. Nah, dia hanya berpikir milenial ini, anak-anak sekarang ini senangnya dengan
berjoget ria kan, karena di mana ada festival, di mana ada itu kan selalu manusia kan penuh ya. Tapi mereka lupa ya, kalau kita lihat persentase daripada yang suka itu kan kecil sekali kan, ketimbang rakyat banyak ya. Gitu. Jadi persentase itu sangat kecil itu yang kita lihat. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi semakin menarik nih pilpres ini. Iya, cuman nggak mendidik kan. Betul. Kalau kembali ke tadi memang sangat kita sesalkan ya. Kenapa tidak ada program-program yang seperti yang bilang tadi, beliau sebagai apa namanya sudah 2 kali ikut pilpres, pengalaman wibawa seperti apa, tegasannya, keberaniannya, kenyaliannya, dia selalu berkuda gitu ya. Kenapa nggak ada semacam, ayo kita adu naik kuda kan gitu kan? Kan akan lebih menarik ya. Betul. Ya tentunya kalau ada program itu juga, saya yakin Anies Baswedan dan Gus Imin juga mampu untuk itu kan? Karena beliau ada background juga, punya pendidikan silat dan lain sebagainya kan? Dan saya senang Anies tampil dengan identitasnya dia. Oh nggak salah beliau tuh petinju tadi, masih muda yang Anies itu. Siapa? Anies pernah jadi petinju. Saya baru tahu. Iya, udah petinju. Walaupun misalnya Anies itu dulu petinju, tapi dia menyadari bahwa dalam kontestasi pilpres itu nggak main-main. Ada lagi Beb yang lebih menarik. Beliau tuh ban hitam loh. Jangan main-main. Jadi karate? Bukan karate, bukan. Judo? Apa namanya, silat yang dari Muhammadiyah tuh. Beliau tuh ban hitam tuh beliau. Iya, tapi itu untuk bela diri dan itu salah satu seni lah. Iya, artinya keilmuan beliau tuh sempurna ya. Segala macam apa tuh dia tempuh semua gitu loh. Betul. Gitu. Betul. Jadi salah satu persilatan di Muhammadiyah yang cukup terkenal itu, saya lupa namanya apa. Kalau nggak salah tuh Bangau Putih atau Merpati Putih atau apa lah, salah satu itu lupa tuh. Jadi kebetulan sekjen saya juga di situ gitu. Jadi salah satu sama-sama apa, ban hitam. Jurus-jurusnya itu dia kuasai betul. Jadi kan memang olahraga ini salah satu apa namanya yang dianjurkan Nabi ya, bahwa kita tuh harus, laki-laki itu harus apa namanya menguasai olahraga, terutama bela diri ya. Nah ini beliau apa namanya sangat lengkap ya. Petinju juga, pesilat juga. Jadi kalau mengatakan ada kontestasi untuk di debat ini melakukan yang itu, mungkin makin seru nih. Tapi Anies lebih fokus, Anies melihat pilpres ini masalah yang serius. Jadi yang paling penting itu adalah apa, pemikiran-pemikiran mengenai kepentingan suatu bangsa gitu. Nah, mengenai seni bela diri, apa joget-joget apa itu oke lah, itu tetap merupakan hal yang penting bagi rakyat sebagai suatu entertainment atau olahraga atau tapi ketika kita masuk ke dalam kontestasi apa pilpres itu, kita harus membawa gagasan-gagasan yang apa serius dan elaboratif agar rakyat ini tidak terkecoh, tidak membeli kucing dalam karung. Jadi jelas bagi publik gitu. Oh iya, ini pemimpin yang apa bisa kita andalkan, karena selain masalah pemerintahan itu dia debat juga besok itu mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik ini betul-betul langsung bersentuhan dengan kepentingan publik gitu. Karena itu kan menyangkut pelayanan kesehatan yang Anies janjikan, hal itu akan ditingkatkan kualitasnya. Jadi selain kuantitas, puskesmas menurut Anies itu masih sangat kurang di Indonesia ini, sehingga dia akan bangun puskesmas sampai ke pelosok-pelosok, dan juga
yuran BPJS itu akan dikurangi gitu. Nah ini nanti akan sangat membantu karena kita tahu bahwa pelayanan kesehatan itu belum mengcover keseluruhan kebutuhan kesehatan di Indonesia. Ngomong puskesmas, ini menarik, Bib. Ya. Di tempat wilayah saya ini Pondok Cabai Uding tidak punya, Bib. Bayang nggak? Iya, bayangkan aja padahal Pondok Cabai Udik ini begitu luasnya tidak punya puskesmas. Puskesmasnya Pondok Cabai Udik numpang di Pondok Cabai Hilir. Iya, padahal cuma sekitar 3 apa 4 kilometer Jakarta dengan Jakarta cuma. Ini yang jadi prihatin. Bayangkan aja kalau itu di Papua, di pelosok Kalimantan. Nah, ini contoh konkret sampai per hari ini Pondok Cabai Udik tidak punya puskesmas. Saya menyaksikan sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa Anies ingin pelayanan kesehatan ini merata dan adil gitu, sehingga orang-orang kecil pun mempunyai akses yang sama dengan orang-orang di kota gitu. Dan yang terpenting juga kita tahu bahwa BPJS itu tidak mengcover semua penyakit yang ada. Itu Anies menjanjikan itu akan diperbanyak layanan-layanan itu sehingga insya Allah rakyat mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena apa? Kalau bangsa ini sehat, orang-orang di bawah juga hidup sehat, maka produktivitas bangsa ini akan meningkat. Otomatis ya. Iya. Nah, juga anak-anak sekolah itu yang misalnya karena kesehatannya tidak memadai, akhirnya dia punya perkembangan intelektualnya juga akan terganggu, termasuk juga perkembangan fisik, tengkes itu, stunting itu yang menjadi pembicaraan luas sekarang ini. Nah, itu akan ditangani lebih serius dan untuk menjangkau semua pihak. Lalu juga pelayanan publik menyangkut pendidikan. Nah, pendidikan itu Anies secara tepat melihat bahwa untuk memberi akses yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia itu yaitu dengan paling tidak mengurangi biaya pendidikan tinggi. Kuliah ya? Ya. Nah, ini kan kita ini 80% rakyat Indonesia ini itu pendidikannya menengah ke bawah. Ya. Nah, padahal kita hanya punya waktu 10 tahun terakhir ini yaitu bonus demografi. Hanya dalam 10 tahun terakhir ini. Kalau kita gagal memanfaatkan bonus demografi, maka mimpi kita mengenai Indonesia emas tahun 45 ketika tahun 2045 ketika kita merayakan 1 abad Indonesia itu tidak akan tercapai, akan jadi beban begitu. Oleh karena itu semua rakyat itu harus dibuka kesempatan untuk memberdayakan mereka melalui pendidikan, termasuk orang-orang kecil, sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran setan. Kalau enggak, orang tua sudah miskin, punya anak-anak ini, mereka ini tidak dapat kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, lalu mereka kawin, mereka punya anak, miskin juga, dia nggak mampu lagi seperti itu. Nah, ini lalu kemudian transportasi itu kan, transportasi itu mau nggak mau kan juga harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga juga meningkatkan daya saing bangsa dalam hal produktivitas ekonomi kita. Karena infrastruktur itu harus dibangun, sehingga wilayah-wilayah yang tadinya tidak terjangkau oleh pasar, karena besarnya biaya transportasi dari desa-desa ke kota, di mana orang-orang desa akan menjual produk pertaniannya dia
itu ketika tidak ada jalan pelayanan publik yang lemah, itu membuat produktivitas bangsa itu tidak maksimal, karena hasil dari sebagian rakyat kita itu, produk mereka itu tidak bisa menjadi duit untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, ini yang dijanjikan Anies untuk dia janjikan kepada rakyat, dia akan melakukan hal-hal itu. Mengenai petani, terutama terkait dengan pangan, itu Anies melihat bahwa food estate yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada Prabowo itu ternyata bukan saja merusak lahan penduduk, tapi juga membuat rakyat di sekitar situ tambah miskin. Dan kalaupun nanti program itu dilanjutkan lagi, maka yang akan mengeruk keuntungan paling besar itu yaitu perusahaan-perusahaan yang akan menggarap pertanian itu. Nah, sehingga Anies mencari jalan keluar, yaitu bahwa dia akan membuat kontrak dengan petani-petani di sekitar lahan itu, tanpa perlu dia membuka food estate baru, lumbung pangan baru. Nah, kalau kita menawarkan kerjasama dengan petani yang menjamin produk mereka itu diserap oleh pemerintah seberapa besar pun dengan harga yang layak, maka tanpa perlu kita membongkar hutan untuk menciptakan food estate, petani dengan sendirinya itu akan meningkatkan produktivitas mereka. Ini yang gagal paham pemerintahan sebelumnya itu. Beb, kembali lagi ke tema debat ya. Nah, tema debat ini kan cukup menarik ya. Kalau kita lihat ketiga paslon ini kan, nah 1, 2, dan 3 ini kan menjadi rebutan rezim saat ini ya. Nah, menjadi rebutan sampai menjadi semacam perdebatan. Ada yang menarik ya, tadi pagi itu ada diskusi di TV mainstream ya, bahwa ada yang mengklaim bahwa yang pasti Prabowo itu bukan Jokowi. Nah, itu perdebatan antara PDI dan Partai Gerindra. Nah, beberapa dua tokoh ini berdebat di TV tadi pagi. Jadi menjadi hal yang menarik ya. Jadi berkali-kali ditegaskan itu bahwa Prabowo itu bukan Jokowi. Nah, ini kembali lagi ke kontestasi, Beb ya. Kita melihat ini dari 3 pasangan ini, yang satu mengusung koalisi perubahan. Anies diusung oleh 3 partai, didukung oleh 2 partai Masyumi dan non-parlemen. Dan umat ya, partai umat. Nah, ini menjadi pertanyaan besar ya. Di satu sisi mereka menganggap keberhasilan yang luar biasa oleh 2 periode rezim ini kan. Tapi di sisi lainnya menjadi catatan kita ya di LSM Peace, di diskusi kita berkali-kali semacam bisik-bisik politik ya. Kita sudah kupas tuntas banyak sekali kegagalan ya. Kita melihat dari mulai penegakan hukum ya, bagaimana KPK, bagaimana MK, bagaimana BPK yang terakhir bermasalah ya. Nah, menurut antum nih apa pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menjadi perdebatan besok nih yang dari kubu Anies ini, sehingga apakah mereka 2 pasangan ini untuk melanjutkan apa yang tadi yang mereka anggap baik, sementara di koalisi perubahan kita mengkritisi ini, gimana Habib?
Iya, tadi seperti apa Pak Ahmad katakan tadi, Bip Ahmad katakan tadi, tadi katanya nonton televisi tadi dari pihak paslon nomor 3, Ganjar Mahfud ini menyatakan bahwa Jokowi bukan Prabowo. Betul. Nah, bukan Prabowo, bukan Jokowi. Iya, Prabowo bukan Jokowi. Ini sebenarnya merupakan kebijakan baru dari PDIP. Nah, sebelumnya mereka agak menyerang Jokowi. Ketika mereka menyerang Jokowi, hasilnya seperti hasil survei Kompas itu. Lari pendukungnya Jokowi dari PDIP itu lari ke Prabowo. Pendukung PDIP lari? Iya, lari yang 2019 itu dukung Jokowi, itu mereka lari ke Prabowo. Yang tadi dukung Ganjar pindah? Pindah. Nah, jadi mereka ubah strategi sekarang ini. Nah, mereka bingung juga sekarang ini karena Anies telah mengusung apa nih, koalisi perubahan. Dah harga mati dah. Iya. Nah, itu ternyata punya sambutan besar. Lalu Prabowo untuk menjalankan politik asosiatif, memberi trademark dia sebagai Jokowi dengan koalisi Kemajuan, bukan koalisi berkelanjutan. Jadi mereka akan meneruskan semua program dan kebijakan Jokowi. Lalu pihak Ganjar ini bingung dia. Dia mau pakai slogan apa gini. Kalau slogan perubahan itu sudah milik Anies. Menggunakan slogan keberlanjutan itu sudah milik Prabowo. Nah, lalu dari hasil survei di internal maupun di luar itu menunjukkan bahwa serangan terhadap Jokowi itu tidak efektif, bahkan jadi bumerang terhadap mereka itu. Nah, itu bagaimana sekarang ini memutuskan Jokowi dari Prabowo. Sehingga citra Jokowi adalah PDIP atau Jokowi adalah Ganjar, itu ingin ditarik ke sana sekarang ini gitu, untuk menetralisir citra Prabowo atau trademark Prabowo sebagai pelanjut dari Jokowi. Lalu saya dengar mereka juga sekarang ini mau bikin slogan perbaikan. Jadi kalau Anies perubahan, Prabowo keberlanjutan, mereka nanti perbaikan. Jadi mereka mau lanjutkan kebijakan dan program Jokowi yang sudah bagus, dan kalau ada yang belum sempurna, mereka perbaiki gitu. Nah, tapi lagi-lagi tadi saya bilang pragmatisme yang baik yang dilakukan oleh Prabowo dengan goyang gemoynya dia itu mengubah dirinya dari suatu pemimpin tegas yang berani ini itu menjadi pemimpin yang soal banci gitulah tanda kutipnya, lucu ini. Ini kita nggak tahu ya seberapa besar efek efek terhadap publik dengan jualan yang remeh-temeh, jualan yang remeh-temeh yang dijual oleh seorang jenderal presiden. Jenderal lagi ya? Iya, jenderal itu. Kok dia menjual itu gitu. Nah, sementara sekarang ini Ganjar ini menghadapi krisis. Sekarang ini bahkan PDIP pun sudah perintahkan kepada calon-calon legislatif untuk konsentrasi aja menangkan partai gitu. Karena peluang Ganjar ini kecil. Gitu. Iya. Nah,
peluang Ganjar kecil, sehingga yang penting suara partai naik gitu. Nah, bagaimana caranya gitu, sehingga mereka mengubah suatu strategi yang di bawah Ganjar nanti adalah perbaikan, koalisi perbaikan gitu. Tapi saya tidak percaya dengan hasil yang akan diperoleh gitu, karena terlihat di sana bahwa ini baik yang menjual gemoy maupun mau jual perbaikan ini adalah presiden yang tidak otentik, tidak sejati, bukan pribadi yang asli mereka. Mereka hanya bagaimana memenangkan pertarungan. Coba-coba ya. Iya. Lebih ke coba-coba ya. Iya. Nah, kalau publiknya cukup kritis, dia akan bisa membaca ini. Wah, ini apakah capres seperti ini yang kita akan dukung? Capres yang istilahnya itu end justify the means gitu. Tujuan menghalalkan cara gitu. Jadi seharusnya dia menjual gagasan, tapi yang dijual adalah sesuatu yang menyedihkan. Nah, Ganjar sedang mencari bentuk lagi sekarang ini bagaimana membawa citra Jokowi itu, istilahnya jubah Jokowi itu dipakai Ganjar gitu, sehingga orang melihat bahwa Jokowi adalah Ganjar gitu. Setelah mereka melihat hasil-hasil survei itu, Ganjar yang tadinya pernah nomor 1, kemudian nomor 2 dia dengan Prabowo bersaing, sekarang ini ditinggalkan sama Jokowi dengan margin yang cukup besar. Jadi bahkan dia sudah kalah dari Anies, sudah diselip kalau menurut hasil survei Kompas. Ya. Ya, jadi kita lihat lagi ke depan apa yang akan dilakukan oleh Ganjar ketika semangat dari pendukung P3 dengan pendukung PDIP ini sudah kendor. Kenapa kita berjuang untuk orang yang akan kalah? Jadi menyerah sebelum berperang ya? Iya, karena kalau dia stagnan masih bisa. Tapi ketika dia dari atas dia drop, ketika Pilpres tinggal 2 bulan, itu menunjukkan bahwa ada resistensi yang kuat di publik mengenai figur ini gitu. Karena dia sudah menjadi figur yang tidak jelas. Apa yang akan dia lakukan? Nah, Prabowo dengan gemoy sekalipun, tapi dia mengusung itu keberlanjutan. Meskipun keberlanjutan ini sebenarnya orang harus juga kritis, karena misalnya dia akan melanjutkan IKN itu, Ibu Kota Nusantara itu ternyata ada motif-motif ekonomi, kan banyak kepentingan pribadinya. Kalau mau berkelanjutan banyak kali hal-hal yang buruk kan. Iya. KPK yang buruk apa mau dilanjutkan? Iya. BPK yang buruk apa mau dilanjutkan? Betul itu. Ya kan? Iya. Terus penegakan hukum yang buruk apa mau dilanjutkan? Iya. Kan begitu kan? Iya, betul. Gitu. Intervensi daripada kekuasaan apa harus dilanjutkan? Iya, ya? Betul. Demokrasi yang seperti saat ini apakah harus dilanjutkan? Ya. Kan itu pertanyaan-pertanyaan besar kan? Pertanyaan-pertanyaan besar yang akan besok juga menjadi debat itu kan mengenai demokrasi juga. Nah, dan korupsi ada. Iya, tambah lagi korupsi. KKN, belum lagi nepotisme ya, yang begitu. Nepotisme. Nah, saya pribadi itu pesimis. Seorang Prabowo itu bisa menjawab itu masalah. Karena KPK itu kalau pemerintahan atau presiden berikutnya itu bukan presiden yang pro perubahan, maka bagi umpamanya Prabowo Gibran menang, maka apa yang menjadi keresahan itu akan berlanjut. Ini KPK yang lemah, yang berada di rumpun eksekutif, di mana dia menjadi alat kekuasaan,
itu akan bagi Prabowo tidak mungkin dia akan mengembalikan ke posisi semula karena ini mumpung durian runtuh ini gua akan gunakan untuk ini. Apakah rakyat mau? Kan pertanyaannya kan? Iya. Memilih seperti ini kan gitu kan? Betul. Lalu MK. MK itu lagi. Itu kan Gibran menjadi cawapres itu kan karena cawe-cawe di MK kan. Nah, ini juga akan dimanfaatkan betul oleh Prabowo untuk bagaimana, karena kecenderungan itu adalah sentralisasi kekuasaan. Semua di dalam genggamannya presiden gitu. Yang sudah dilakukan sebagian itu oleh Jokowi dan akan ada keberlanjutan kalau pemerintahan berikut itu dijalankan oleh dua pasangan karbitan ini yang dari segi integritasnya itu sangat meragukan. Gibran itu saya sudah jadi saya nggak usah bilang yang ini, tapi dalam podcast kita sebelumnya kan saya sudah mengungkit mengenai KKN-nya anak-anak presiden ini. Nah, itu akan berlanjut gitu. Ketika mereka belum berkuasa, maksudnya anak-anak ini itu aja mereka berani melakukan itu, apalagi kalau dia sudah berkuasa. Dan itu orang-orang berduit, para oligarki ini itu sudah menunggu kemenangan Gibran itu, karena ini akan memberi rezeki bagi mereka, membuka akses lebih besar bagi mereka. Makanya sekarang jor-joran Jabar dengan cara segala macam baliho bertebaran di mana-mana Sementara di Koalisi Perubahan baliho serba terbatas. Mana ada keluhan dari teman saya, Beb, ada nggak sih baliho-baliho buat Anies nih? Karena kita di kampung-kampung kita ini kok yang begitu sepi. Ya saya bilang kalau kita lihat dari programnya Koalisi Perubahan ini memang kita tidak mengumbar-umbar uang karena kita tidak pakai pemodal karena semuanya ini keikhlasan dari semua relawan, semua timnas yang bergabung itu semua dari keikhlasan masing-masing sehingga memang dengan segala keterbatasan yang ada kita berbuat semaksimal mungkin Betul. Gitu. Jadi ini banyak hal yang menjadi PR bagi pemerintahan berikut itu tidak akan terjawab kalau pasangan paslon nomor 2 ini terpilih. Misalnya kasus pelanggaran HAM berat kilometer 50 itu, di mana 6 laskar FPI itu terbunuh. Seperti kata Fahrul Rozi itu karena dia tahu betul bahwa persoalan ini itu orang-orang FPI itu dengan di saat itu tidak ada kesalahan dari mereka, lalu mereka harus dibubarkan gitu. Jadi masalah hukumnya itu masalah pelanggaran HAM, lalu juga masalah yang masih dituntut oleh masyarakat sipil, yaitu mengenai penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu gitu. Nah, ketika Jokowi tahun lalu itu meminta maaf kepada anggota Partai Komunis, keluarga dari Partai Komunis itu atas kesalahan negara, itu tidak memuaskan untuk masyarakat sipil, karena lu minta maaf kepada keturunan PKI, tapi aktornya nggak jelas. Jadi memang banyak sekali catatan yang luar biasa Nah, kalau Prabowo yang dia akan melindungi institusi, bukan berarti bahwa saya pro militer dan tidak bersimpati kepada, karena itu korban dari PKI banyak yang sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu.
Jadi kalau masalah ini mau diselesaikan harus ada pengadilan yang fair gitu. Jadi ada aktornya di sana. Nah, sementara yang ditempuh oleh Jokowi tidak memuaskan karena dia menyatakan negara bersalah dan minta maaf kepada keturunan PKI dan itu akan diikuti oleh kompensasi, tapi tidak ada ininya, tidak ada pengadilan yang secara hukum menunjuk kepada aktor pelakunya dari. Nah ini keputusan Jokowi itu meresahkan PDIP, meresahkan TNI. Ya kita berharap dengan Pilpres yang beberapa hari ke depan ini ya, insya Allah semua keresahan atau pertanyaan-pertanyaan besar yang perlu dijawab dan perlu dituntaskan itu bisa terselesaikan di rezim yang akan datang ya, insya Allah Beb ya. Insya Allah KPK itu harus dikembalikan ke rel, spirit reformasi itu harus kembali lagi sebagai lembaga yang independen. Kalau kita mau berantas korupsi betul-betul, MK marwahnya itu ditegakkan kembali yang sekarang ini sudah rusak. Marwah KPK juga harus dikembalikan karena Firly Bahuri ini sudah jadi tersangka. Ya, jadi tersangka, lalu intervensi dari Jokowi terhadap KPK ini kalau tidak dikembalikan ke semangat awal itu, presiden yang akan datang, terutama kalau presiden yang akan melanjutkan semua program Jokowi itu akan dibiarkan seperti itu. Iya, juga termasuk BPK kan, BPK yang tadi kita berharap banyak tentang sebagai pengawasan keuangan negara, di situ terjadi korupsi, terjadi bukti nyata ya, itu juga harus PR besar juga buat buat pemerintahan ke depan ya. Jadi kalau kita melihat hiruk pikuk ya, banyaknya kelemahan-kelemahan yang tadi kita bahas di awal tadi itu banyak sekali hal-hal yang harus diungkap ya. Mungkin forum debat besok itu tidak bisa menampung semua ya, karena waktu berdebat yang begitu pendek ya. Iya, jadi waktu debatnya pendek, kemudian tema debatnya itu isu-isu yang diangkat itu luas sekali, lebih banyak daripada debat presiden 2019. Ya, nggak apa-apa, nanti kita tambah aja Beb, kita tambah di podcast kita aja. Iya betul. Jadi hal-hal yang tidak terakomodir di debat itu ya kita perdebatkannya di podcast kita ini. Kita juga harus ini wanti-wanti kepada para panelis supaya netral dalam mengajukan. Jadi mereka dituntut pertama netral, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas, yang memungkinkan atau yang memaksa capres ini menjawab pertanyaan yang diinginkan oleh publik itu. Jadi jangan sampai mereka membawa pesan-pesan dari luar. Apa yang mereka akan tanyakan itu, karena ini ada yang dijagokan oleh Jokowi sehingga ada intervensi dalam tanda kutip, bisa jadi, bukan berarti. Jadi pertanyaan yang misalnya yang mudah atau yang dikuasai oleh paslon nomor 2 ini gitu, atau tidak dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang karena gini, ini paslon nomor 1 ini Prabowo Subianto ini banyak masalahnya gitu, yang sebenarnya paslon bisa nomor 2 ini yang harus dicecar gitu. Harus dicecar. Ya, jadi kalau kita melihat fenomena Pilpres ini Beb ya, yang begitu menarik perhatian ya, baik nasional maupun internasional, saya yakin panelis juga tidak akan bermain api lah. Ya, mereka juga harus hati-hati ya, karena sorotan tajam dari masyarakat ya, terutama di medsos, di TV-TV mainstream ya, yang begitu begitu perhatian luar biasa ya. Ini Pilpres yang
ya dibandingkan dengan pilpres sebelumnya nih, ini yang super, sangat super ini, luar biasa. Tapi saya justru malah pesimis setelah pernyataan dari mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Dia ngaku itu ya beredar luas itu. Ketika dia masih menjadi Kasat dan itu dia bilang, dia akui bahwa dia ditekan itu untuk melakukan kecurangan dalam Pilpres 2014 dan 2019. Ya makanya bilang, jadi kalau kita melihat 2 kali rezim ini berkuasa, kan akhir-akhirnya sudah terkuak semua, ya. Dengan terkuaknya semua ini masalah ke publik, sehingga masyarakat kan sudah menjadi apa namanya gitu. Wah, ini harus hati-hati ya gitu. Jadi kan semua sudah serba terbuka kan. Nah dengan terbukanya ini contoh contoh sederhana waktu itu masalah beberapa kasus terakhir yang menghebohkan di MK kan. Nah MK yang tadi kita berharap mereka tetap memenangkan, ternyata kalah kan gitu kan. Ini kan suatu, walaupun di sisi lainnya karena keputusan sudah inkrah tidak bisa berubah, tapi hasilnya tetap menjadi pertanyaan sampai hari ini kan. Nah, dan itu menjadi cacat ya. Nah, cacat ini membawa dampak negatif sebetulnya pada calon yang bersangkutan kan. Karena itu cacat tidak bisa dihapuskan ya. Karena rekam jejak itu sudah terpatri ya dalam apa namanya pengetahuan publik ya, tidak bisa lagi diakali yang salah ini, tidak bisa lagi karena keterbukaan ini yang begitu luas ya. Itu. Tapi begini kalau seperti bocor halus yang diungkap oleh Tempo itu, ada upaya keras dari penguasa untuk memenangkan satu putaran Prabowo Gibran satu putaran. Karena kalau 2 putaran tambah sulit mereka untuk curang. Nah ini yang saya katakan di awal tadi, Jokowi resah karena elektabilitas Prabowo Gibran meskipun tinggi sekarang ini. Nah untuk Pilpres yang tinggal 2 bulan lagi, 39% elektabilitas Prabowo Gibran yang dirilis Kompas hari ini itu mengkhawatirkan, angka itu cukup mengkhawatirkan. Sementara Anies naik. Nah kalau menurut ilmu statistik itu angka yang cenderung meningkat itu yang biasanya akan mencapai puncak tertinggi pada hari H-nya. Sementara pihak yang sudah berada di puncak itu dalam Pilpres yang tinggal 2 bulan lagi itu potensi itu naik tuh menimbulkan pesimistik bahwa dia akan bisa menggebrak meningkat lagi ya. Rebound itu sulit gitu. Nah ini yang kemudian ada upaya keras untuk bagaimana Pilpres satu putaran. Tapi kalau kita melihat hasil survei sekarang ini kayaknya satu putaran itu kecuali dilakukan dengan cara curang. Tapi kalau dia lakukan dengan fair, pemilih itu akan berjalan 2 putaran. Nah, kalau 2 putaran, selain sulit melakukan kecurangan, itu peluang paslon nomor 2 ini akan sulit berhadapan dengan paslon Muhaimin dan Anies Baswedan. Berarti nanti 2 putaran ini akan berhadapan antara Prabowo dan Anies ya? Iya. Ada 2 pasangan itu ya? Iya, kalau saya sangat yakin bahwa pemilu akan berjalan 2 putaran. Dan PDIP mungkin kalau Jokowi tetap menunjukkan resistensi dia terhadap Ganjar dan PDIP yang diungkap juga oleh Tempo itu, ternyata tiap kali Ganjar berkampanye di satu kota, Jokowi pun langsung datang ke sana untuk menetralisir dia, dan dia punya baliho-baliho diturunkan. Nah, ini yang kemudian
PDI menjadi itu, kita ulang lagi, itu menjadi ayam sayur. Jadi bagaimana tidak menyerang Jokowi sekarang ini? Kalau Karena dulu itu kontraproduktif. ayam sayur ganti lagi kucing basah. Iya. Sekarang apa lagi? Nah, tapi saya pesimis dengan perubahan ini mau ngambil Jokowi. Itu sementara Jokowi sendiri memasang jarak dengan ini, justru kelihatan PDIP itu tidak percaya diri dan oportunistik gitu. Ya. Seharusnya dia gagah lah. Saya bisa mengerti kekecewaan Megawati, karena itu Jawa Tengah basis merah, basisnya PDIP itu diacak-acak. Nah, kendati satu-satunya wilayah yang elektabilitas Ganjarnya masih tinggi itu cuma Jawa Tengah. Tapi itu pun suara yang diberikan PDIP pada Pilpres 2014 dan 2019 pada waktu itu jauh lebih besar dari pemilih itu yang berikan suara kepada Ganjar sekarang ini. Sebagian jangan-jangan nih Beb, jangan-jangan ya. Kalau prediksi saya ini mudah-mudahan tidak meleset ya. Dengan gonjang-ganjingnya 2 dan 3 ya, rebutan Jokowi, ya justru di pasangan Anies Mohaimin yang dapat durian runtuh nih, gitu loh. Kalau mereka berharap satu putaran itu kemenangan di pihak Prabowo, saya malah berkeyakinan terbalik ya. Justru insya Allah, bismillah ya, kita berharap bahkan satu putaran itu di pihak Koalisi Perubahan ya. Kalau melihat kehendak rakyat ya, yang begitu antusias, begitu ikhlas, begitu tim sukses juga semuanya kita lihat dari kesuksesan profesional dan segala macam itu ya, rasa-rasanya ya. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Allah mudahkan semuanya. Satu putaran di pihak Koalisi Perubahan ya. Betul. Ya, sehingga kos politik kita tidak begitu besar ya, gonjang-ganjing politik ini juga tidak berlama-lama ya, segera rebound kembali tentang proses ke depan gitu ya. Itu harapan kita ya. Betul. Jadi dengan pasangan nomor 1 cukup satu putaran dimenangkan oleh pasangan nomor 1 ya. Insya Allah. Ini betul-betul untuk bangsa. Kita sudah di hari tua ini, saya sudah nggak ada. Iya, kan sudah lihat ini, kalau kita lihat dari tema debat ini sendiri, kita saksikan besok ya, sangat menarik. Dan disitulah nanti kecerdasan rakyat kita ya. Harus apa yang mereka pilih ya. Tadi juga ada sempat cerita dari beberapa mak-mak ya. Dia dengar satu pengajian di mana dicerita, pokoknya ibu-ibu, nah jangan lupa nanti pokoknya tanggal 14 pilih pasangan Anies Amin atau Muhaimin Anies gitu, dibolak-balik gitu. Jangan lupa gitu. Jadi menjadi semacam sudah merakyat ya, di bawah itu sudah merakyat. Mereka berharap itu aja, sudah pilihnya sudah. Nah ini tanpa kampanye ya, tanpa debat, di bawah itu sudah merasakan gitu. Ini yang kita dengar langsung ya dari grassroots ya, dari bawah ya, begitu inginnya perubahan ini tercapai di 2024 Beb ya. Iya, ini kita perlu peringatkan kepada generasi milenial dan generasi Z yang mungkin tidak merasakan rezim otoriter di masa lalu, sehingga mereka ini santai aja gitu. Dalam sebagian malah acuh tak acuh. Enggak juga Bib, kalau menurut pendapat ya, pendapat Anda ini kita lihat sendiri bahwa Bu Mega juga menyatakan ya bahwa rezim sekarang ini kan seperti rezim Orde Baru ya. Itu sudah terungkap sendiri ya, bahwa mereka pendukungnya sendiri yang selama ini membesarkan sudah lempar ya, semacam kalau kita boleh katakan semacam lempar handuk ya, bahwa rezim saat ini sudah seperti rezim Orde Baru ya. Nah, sehingga
yakin ya masyarakat bahwa tuh Bu Mega sendiri sudah menyatakan hal ini gitu loh. Jadi apalagi ya, apalagi seorang presiden kelima, seorang pemimpin partai besar yang selama ini mengusung Jokowi sudah membuka hal ini kepada publik secara nasional ya, maupun internasional ya, sudah merekam semua ya. Karena rekam jejak digital ini kan tidak bisa dihapus ya, dan menjadi ingatan ya. Semoga kita perlu ini ada optimisme karena seperti dibongkar oleh Tempo itu katanya ada orang-orang Golkar itu nggak nyaman mendukung Gibran itu, dan mereka telepon ke kubu paslon nomor 1. Dibilang saya bersandar di sana ya, ini kalau nanti habis pilpres, karena mereka juga tidak yakin Prabowo akan menang. Bahkan kalau kita lihat Demokrat itu dia pasang baliho-baliho itu nggak ada Gibrannya, karena dia kan partai oposisi yang dulu dia kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Lalu sekarang ini, dan kita tahu bahwa AHY itu diproyeksikan waktu itu mau akan jadi cawapresnya Anies. Tiba-tiba mereka harus menghadapi realitas yang menyedihkan gitu. Mereka dipaksa untuk mendukung pasangan ini yang betul-betul tidak sealiran dengan spirit mereka gitu. Sehingga baliho-baliho yang muncul Prabowo, AHY. Karena mereka malu mau pasang Gibran dengan AHY gitu. Ini yang namanya kelucuan politik gitu. Iya, jadi di panggung depan kita lihat seperti kompak, tapi di panggung belakang mereka saling kontak juga. Mereka pingin aman lah. Bagaimana kalau ini kita lari ke ini namanya sudah terlanjur sudah gitu. Betul. Iya. Iya, sudah terlanjur sudah ya. Oh, diapain ya? Iya. Iya, nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur. Nah, ya sudah. Terima nasib. Terima nasib. Bisik-bisik politik kenegaraan dengan Habib Smith ini begitu tajam dan menarik, tapi cukup luas ya. Substansinya banyak sekali yang kita bahas ya tentang negara ke depan. Kita berharap netizen ya, khususnya khas dan Peace Channel juga yang pro perubahan ya, yang belum pro perubahan perlu juga meneliti ya, menelaah apa yang kami bisik-bisikkan ini sehingga menjadi proses pembelajaran ya. Nah, karena ini bukan bisik-bisik lagi, tapi ini sudah belak-belakan ini. Karena kita tidak ingin publik salah pilih. Jadi apa boleh buat, ini bukan bisik-bisik, tapi ini terang-terangan lah kita bicara. Ini demi untuk bangsa ini. Gitu. Jadi belak-belakan demi bangsa dan negara, pilihlah pasangan nomor 1. Nomor 1. Koalisi karena perubahan. Hanya dia itu. Dan ingat, Anies ini adalah, kita bisa katakan lah, ini kesempatan yang disediakan Allah untuk bangsa Indonesia. Kalau Anies gagal, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang mungkin momentum itu udah nggak ada, kecuali momentum sekarang ini. Makanya kita harus cerdas. Harus cerdas ya. Saatnya bangsa ini cerdas ya. Ya, pemilih cerdas menentukan pilihannya yang tidak salah. Sehingga bangsa ke depannya bisa maju sesuai harapan rakyat ya. Insya Allah. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik, bukan lagi bisik-bisik, belak-belakan ajakan ya, bahwa saatnya kita menentukan sikap, saatnya kita mendukung satu pasangan yang penuh harapan ya. Insya Allah dukungan dari mana sudah mengalir begitu terbuka ya, dan dengan semangat gotong royong yang tidak
terbendungkan ya, dengan segala macam apa namanya biaya sendiri, apapun sendiri, itu menjadi satu catatan buat apa namanya buat bangsa ini ya. Nah, insya Allah Pilpres ini berjalan lancar, perdebat juga nanti sebagai apa namanya, situlah kacamata ya, yang harus publik lihat ya, seperti apa nih yang ke depan gitu, karena tidak bisa ditutupi, di situ akan teruji yang mana perunggu, yang mana emas, yang mana perak. Betul. Coba ya. Iya. Insyaallah. Baiklah, kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kritik, saran, dan komen ya. Insyaallah kami perhatikan semua kritik, komen, dan sarannya. Baik, makasih Beb. Terima kasih banyak.